Contohnya, mungkin dan kita merasakan juga kalau kita tidak ke masjid, itu karena biasa ke masjid, tentu ada sesuatu yang hilang. Baik, di saat seperti ini, karena memang demi mencegah darurat, kita ibadah di rumah. Nah, ujiannya ibadah di rumah kita bisa khusyuk enggak? Yang kedua, kita bisa berbuat kebaikan enggak dari ibadah itu? Karena ujian ibadah itu bukan hanya pada rukunnya, tetapi juga tahsinah, kebaikan dari ibadah itu. Kita ingatkan, sholat itu tanhanil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan buruk dan segala kemungkaran. Nah, sekarang di saat musibah dan kita harus di rumah, apakah kita tidak peduli pada orang lain yang menderita, mereka yang terkena positif, para petugas kesehatan yang harus berjuang di garda depan dengan taruhan nyawa, dan kemudian mereka yang terkena dampak dari musibah ini, yang kemudian karena penghasilannya sehari-hari serabutan, akhirnya mereka menjadi du'afa mustada'afin. Nah, di saat seperti itu, apakah kita harus terus berpikir tentang ibadah di masjid, atau justru kita mencoba mengubah cara keagamaan kita, di mana iman kita ini kita transformasikan untuk ta'awun, untuk saling tolong, untuk peduli, untuk berbagi. Kan itu juga ajaran agama, ta'awun itu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat baiklah bersama-sama, saling tolong-menolong, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan dan pelanggaran. Jadi kalau sudah ada protokol pemerintah, himbauan dari Majelis Ulama, Muhammadiyah, dan Ormas Islam, serta organisasi keagamaan agar ibadah di rumah, agar tidak longgar dalam hal kita berhubungan di luar, dan lain sebagainya. Itu kan demi mencegah kedaruratan, agar penularan tidak meluas. Nah, di saat seperti ini, kita mau nggak ta'awun, menahan diri. Dengan menahan diri saja itu sudah ta'awun itu. Tapi kalau memaksakan diri, akhirnya bermasalah. Di satu dua tempat itu kan kemudian ada memaksakan diri, akhirnya ada penularan. Kita tidak menginginkan itu semua. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang dalam melayani mereka yang memerlukan, yang terkena, itu tugas kemanusiaan. Kita ringankan tugas mereka dengan cara apa? Kita tidak menambah beban penularan. Yang ketiga, mereka yang sekarang menjadi tidak berkecukupan, bahkan ada yang kelaparan karena dampaknya. Kita juga harus berbagi rezeki. Berbagi rezeki itu juga bagian dari beragama. Jadi tadi, sholat bagian dari beragama, bahkan kewajiban. Tetapi berbagi rezeki yang disebut zakat, infak, sodako, itu juga bagian dari keimanan, tauhid, dan ibadah kita kepada Allah. Sama nilainya, bahkan ada 42 ayat yang mensamakan posisi zakat dan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu di banyak ayat bertebaran. Tegakkan sholat, berikan zakat. Berarti ketika kita karena wabah tidak bisa ibadah berjamaah di masjid, selain kita beribadah di rumah dengan khusyuk, saatnya kita menjalankan dan membuktikan iman kita